Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ard bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah kita bisa bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi serta penyegaran iman dan ruhaniyah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk memasuki jannahnya insyaallah. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan saya dengan jemaah di sini yang pertama ya. Mudah-mudahan tidak yang pertama dan terakhir. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan umat yang diharapkan oleh Al-Qur'an, karena ini kebetulan santri tahfidz ya. Sudah berapa tahun di sini? Baru. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum semua menjadi para hafidz dan hafizah kekasih Allah insyaallah. Terutama menjadi orang-orang yang masuk dalam bagian khairul ummah. Dalam Al-Qur'an nanti ayatnya silahkan, pasti udah pada hafal lah ayatnya malah ya, tidak usah disebutkan surah dan ayatnya. Dalam Al-Quran itu kalau kita coba membuka satu persatu, ada para ulama yang kemudian menyebutkan tentang 3 kriteria umat yang diharapkan oleh Al-Quran. Jadi ada 3 kriteria umat yang diharapkan oleh Al-Quran ya. Umat yang seperti apa yang diharapkan oleh Al-Quran? Mari kita bedah. Yang pertama ada kalimat kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat apa itu? Oh, Ali Imran, kan langsung ketebak. Di surah Ali Imran disebutkan bahwa kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar dan beriman kepada Allah. Ini kriteria umat yang pertama. Syukran. Jadi kriteria umat yang pertama yang diharapkan oleh Al-Quran ternyata adalah umat yang pertama suka mengajak kepada kebaikan, ma'ruf, kepada yang ma'ruf. Tetapi ternyata tidak hanya sekedar mengajak kepada kebaikan, tapi juga mencegah kemungkaran. Ini menunjukkan dalam Islam bahwa harus ada balansivitas dalam aktivitas dakwah. Sekali lagi, ini menunjukkan ayat ini adanya balansivitas atau keseimbangan dalam dakwah. Karena ada sebagian manusia, sebagian orang yang dakwahnya itu hanya menyeru kepada kebaikan saja, tapi kemungkaran ditinggalkan. Jadi senang ngajak orang kebaikan, senang ngajak orang berbuat kebaikan, senang ngajak orang berbuat baik, tapi kemungkaran dia nggak mau mencegah. Ini banyak dan ada. Saya pernah membaca sebuah hadis, tapi ketika diubek-ubek hadis itu nggak ketemu, lupa nama kitabnya, karena waktu itu selewat, memang tidak senang menyengaja mencari hadis tersebut. Kemudian membaca sebuah hadis yang maaf ya, Ana lupa nama kitabnya itu. Apakah ini hadisnya dhaif atau lemah belum diperiksa. Mudah-mudahan ada yang bisa mengoreksi. Hanya isi redaksinya begini. Kata Rasulullah SAW, ada satu negeri yang diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu negeri yang diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di negeri itu hidup 70 ulama. Jadi ada satu negeri yang diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di negeri itu hidup 70 ulama. Sahabat ada yang bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah?
Di negeri itu hidup 70 ulama tapi diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena para ulama itu hanya menyeru kebaikan. Hanya menyeru kepada kebaikan tetapi meninggalkan nahi mungkar. Jadi tidak mencegah kemungkaran. Jadi kemungkaran merajalela biarin saja. Yang penting saya aman. Kemungkaran merajalela biarin saja. Yang penting donasi jalan terus. Kan banyak ulama-ulama seperti itu ya. Di dunia khususnya, umumnya, di Indonesia khususnya. Jadi tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi. Apalagi kalau donasinya sudah mengalir deras ke pesantrennya. Donasinya mengalir deras kepada lembaganya. Tidak mau peduli siapa yang memberikan donasi tersebut. Dan ini terjadi di negeri kita salah satunya. Nah makanya ini yang dikhawatirkan, mudah-mudahan ini hadisnya sahih ya. Ini yang dikhawatirkan ketika banyak ulama yang hidup misal di negeri ini, tetapi mereka hanya gemar melakukan kebaikan saja, mengajak kebaikan saja, tidak gemar mencegah kemungkaran. Khawatir inilah salah satu penyebab Allah meluluh lantahkan negeri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu kriteria umat yang pertama yang diharapkan Al-Quran. Lahir sebagai khaira ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu syaratnya apa? Satu, senang mengajak kebaikan. Yang kedua, mau mencegah kemungkaran. Dan sekali lagi ini bukan tugas para ulama, tapi tugas setiap individu. Khususnya ya para dai, para ulama khususnya, tapi umumnya semua individu yang mengaku muslim. Karena tugas kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah dakwah. Ya. Dengan berbagai cara dan berbagai ragam dan dengan tujuan yang sama, mencari ridha Allah. Apakah hanya sekedar mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran? Tidak. Syarat berikutnya apa? Beriman kepada Allah. Pendeta ngajak kebaikan enggak? Pendeta ngajak kebaikan enggak? Suka mencegah kemungkaran tidak? Suka. Kan kejemaatnya suka bilang, jangan minuman keras, jangan melakukan ini dan itu. Ya, sama. Kemudian pemuka agama Hindu, Buddha suka mengajak kebaikan tidak? Suka mencegah kemungkaran? Suka, karena pada prinsipnya semua ajaran agama sama, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Cuman satu hal yang tidak mereka punyai, apa? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi nggak masuk kriteria khaira ummah. Alhamdulillah kita termasuk khair ummah. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Ya. Baik, itu kriteria yang pertama. Jadi Al-Quran mengharapkan kita sebagai muslim lahir menjadi umat yang terbaik, khair ummah. Itu kriteria pertama yang diharapkan oleh Al-Quran. Yang kedua, ada kalimat di Al-Quran seperti ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Surat apa? Al-Anbiya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kata Allah. Dan aku jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Kok umat pertengahan? Kan kita umat akhir zaman, kan kita umatnya Rasulullah SAW, umat terakhir. Bukan umat pertengahan seperti mungkin umat Nabi Daud, Nabi Musa dan lain-lain. Maksudnya bukan umat pertengahan di sini bukan umat yang sesuai dengan lahirnya para nabi, bukan. Makna umat pertengahan dalam Al-Quran ini adalah apa? Umat yang memiliki balansivitas dalam hidup, umat yang moderat, memiliki keseimbangan. Ini umatan wasato, umat pertengahan. Jadi maksudnya apa? Kita adalah umat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan umat yang condong pada akhirat saja tapi juga dunia dikerjakan. Apalagi condong pada dunia, akhirat ditinggalkan, bukan seperti itu. Jadi dunia digarap, akhirat juga dikejar. Dunia dilakukan, akhirat juga jadi tujuan. Jadi seimbang, adanya balansivitas. Bahkan aktivitas dunia apapun tujuannya untuk akhirat. Itulah umatan wasato. Karena ada golongan-golongan tertentu, dan saya melihat sendiri, tahu sendiri orangnya, ini adalah korban dari orang-orang yang mengajarkan agama-agama yang hanya mengutamakan kehidupan sebelah. Apa yang diutamakan? Akhirat.
Tetangga saya, dia seorang karyawan di sebuah pabrik tekstil. Wah, jadi terhusuk ya. Jadi lapar. Jadi edit ya nanti ya. Tetangga saya, beliau itu seorang ahli mendesain motif kain. Jadi bekerja di sebuah pabrik tekstil dan ahli mendesain motif kain seperti bunga, corak bunga dan lain-lain. Itu beliau tuh ahlinya. Kehidupannya hancur, kehidupannya amburadul, anak-anaknya sekolahnya hancur. Yang mau kuliah tertunda, yang harusnya, maaf ya tidak tega nyebutin juga, pokoknya mah asli kehidupan keluarganya hancur. Gara-gara apa? Setelah belajar agama salah pada kelompok orang. Jadi salah mengikuti sebuah ajaran, salah mengikuti sebuah kelompok. Betul belajar agama, betul mengkaji agama, tetapi ternyata di dalamnya hanya mengkaji akhirat saja, hanya mengkaji agama saja, dunia dilupakan. Jadi kesimpulannya begini, nggak perlu dunia, kan nanti bakal mati, yang penting masuk surga. Udah tinggalkan saja dunia. Jadi aktivitas itu wiridan, ngumpul tiap malam wiridan ayo baca Quran ente bujang-bujang maca Quran maca gitu bisa komode hafal. Ini terjadi. Jadi kerjaannya apa setiap malam? Wiridan. Apa yang dibaca? Allah alam, saya nggak pernah nanya. Yang jelas katanya zikir, wirid segala macam dibaca setiap malam dari mulai pada isya sampai menjelang subuh. Tahajud? Tidak. Yang mengagetkan adalah ketika saya tanya ke saudaranya murid ngaji saya waktu itu, saya tanya, Bu, kakak ibu yang ikut pengajian ini, kan saya dengar wiridnya itu daripada isya sampai hampir menjelang subuh. Ya benar Pak Ustadz. Terus sholat subuhnya berjamaah atau bagaimana? Nah itu dia, habis wiridan menjelang subuh kemudian pada tidur. Ada sholat subuhna kumaha? Henteu. Tapi mengatasnamakan Islam. Akhirnya saya diselidiki, sholat subuh tidak, zuhur tidak, asar sampai semua sholat tidak ada yang dikerjakan. Ketika ditanya, kenapa? Kan yang penting wirid ingat kepada Allah. Gusti nu agung, hancur dewa ya alam dunia. Ujung-ujungnya apa? Kehidupan ekonominya hancur. Kenapa? Karena kerja jadi males. Ya bagaimana mau bisa bekerja? Wirid dari isya, ba'da isya wirid sampai menjelang setelah subuh tidur, bangun kesiangan, ke kantor telat, semangat kerja tidak ada. Kenapa? Yang penting mah akhirat gitu. Nah ini jelas bukan umat yang diharapkan Al-Quran. Kan ayatnya jelas ya, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, mengejar akhirat, tapi jangan melupakan bagianmu di dunia, kata Allah. Cari akhirat, kejar surga, raih surga, tapi kata Allah bagianmu di dunia jangan dilupakan. Nah ini jadi masalah, kelompok ini melupakan bagiannya di dunia, sehingga menganggap tidak penting. Anaknya disuruh keluar kuliah, anak yang SMA disuruh keluar sekolah. Coba, kenapa? Tidak penting. Yang penting nanti akhirat surga. Entah bagaimana cara mencuci otaknya, saya juga bingung ya, sampai kemudian bisa masuk golongan tersebut. Padahal ya setidaknya orangnya berpendidikan. Kenapa? Dia punya skills, punya keahlian. Nah ini yang kedua. Jadi Al-Quran mengharapkan kita lahir sebagai apa? Umatan wasato, umat yang memiliki balansivitas, keseimbangan. Tidak hanya mengejar dunia tapi juga akhirat. Tidak hanya mengejar akhirat tapi juga melakukan aktivitas dunia. Balance ya, seimbang ya. Itulah Islam yang sebenarnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita diharapkan juga lahir sebagai umat apa? Ada kalimat satu lagi. Inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Sesungguhnya kalian adalah umat yang bersatu padu, bukan umat yang berpecah belah, bukan umat yang saling bermusuh-musuhan antara satu satu ukhuwah Islamiyah. Ini yang diharapkan oleh Al-Quran.
Terserah mau dia jadi Persis, terserah dia mau dari Al-Irsyad, mau dari Muhammadiyah, NU, Ikhwanul Muslimin, ya, HT dan lain-lain, terserah. Organisasi nama naon wae ge mangga silahkan, tapi jangan berpecah belah. Harus terikat dalam satu wadah disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah kita ini sedang diacak-acak sekarang. Bagaimana supaya ukhuwah Islamiyah itu hancur, rusak, sehingga tidak terjalin. Makanya mereka menyusupkan musuh-musuh Islam untuk merusak dari dalam. Coba lihat, saya tidak pernah melihat orang Kristen benci kepada orang ajarannya sendiri gitu. Tapi justru aneh, orang Islam benci kepada ajaran Islam. Ngakunya mah Islam tapi benci pada khilafah. Ngakunya Islam tapi benci pada syariat Islam. Aneh. Ngakunya Islam tapi benci pada ulama. Searah aneh gitu ya. Sementara saya perhatikan orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, nggak ada tuh benci kepada para pendeta, para biksunya, nggak ada gitu. Ya, kalaupun tidak suka datang ke tempat-tempat ibadah, mereka tidak sampai mencaci maki. Tapi ini mah Islam, ngaku Islam, tapi ulama caci maki, ulama kemudian dihinakan, bahkan maaf ya di media sosial wajahnya diganti dengan dengan wajah babi, dengan wajah hewan. Dan ini mengaku Islam, dia anehnya teh. Ketika ditangkap, bahkan yang lebih sering terjadi, ya, ngaku Islam tapi melukai ulama. Bahkan yang terakhir siapa? Yang ditusuk teh Syekh Ali Jaber. Ternyata dia belum Muslim. Ngaku Islam tapi benci pada ulama. Ketika ditangkap katanya orang gila. Itu ya. Kalau ada yang menyakiti ulama, ada yang menzalimi ulama, pasti ujung-ujungnya orang gila. Ini hati-hati statement-statement seperti ini. Orang-orang yang mengeluarkan statement-statement sembarangan untuk melindungi orang-orang zalim, nih, kalau bahasa mudahnya hukum karma atau sunnatullah itu akan berlaku. Bagi Allah mudah kemudian nanti anak keturunannya dijadikan orang-orang seperti itu. Maksudnya tidak waras akalnya sebagai hukuman. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi ingat 3 kriteria ini yang diharapkan lahir dalam tubuh umat Islam. 1, menjadi umat yang terbaik, khairu ummah. Yang kedua, menjadi umatan wasata, umat pertengahan, umat yang moderat, ya. Yang ketiga, jadi umat yang bersatu padu, tidak berpecah belah. Ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah 3 kriteria umat yang diharapkan Al-Qur'an ini sekarang sudah tercapai belum? 3 kriteria umat yang diharapkan Al-Qur'an ini sudah tercapai belum? Umumnya di dunia, khususnya di Indonesia, sebagai umatan sebagai khairu ummah, sebagai umatan wasata, dan sebagai umatan wahidah. Mungkin kita akan menjawab sepakat belum tercapai, ya. Umumnya di dunia, khususnya di Indonesia. Lalu ada pertanyaan yang timbul dari benak kita. Kenapa tidak tercapai? Kan dasar hukumnya sama, kitab sucinya sama, berpegang teguhnya sama kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi 3 kriteria umat ini ternyata tidak tercapai. Kenapa bisa begitu? Para ahli ada yang kemudian mencoba merumuskan dan menyimpulkan, ya. Ada yang mencoba merumuskan, termasuk para ulama, ada yang mencoba merumuskan dan menyimpulkan kenapa 3 kriteria umat ini tidak tercapai. Yang 3 kriteria umat yang diharapkan Al-Quran ini tidak tercapai. Kata mereka, ya, ini kata para ahli yang mencoba menelaah, mengatakan karena antara kondisi ideal umat Islam yang diharapkan Al-Quran, yang tadi 3 itu, dengan kondisi faktual yang ada di lapangan, kondisi masyarakat Islam yang ada di lapangan, itu belum klop, belum matching. Kenapa? Kata mereka, ini saya bilang, kata para ahli, ya, yang mencoba menelaah keadaan umat, karena antara kondisi ideal umat Islam dan kondisi faktual di lapangan masyarakat Muslim umumnya di dunia, khususnya di Indonesia, masih ada pembatas, ada jurang pemisah. Ada jurang pemisah, atau kalau bahasa mahasiswanya itu narrowing the gap, cenah. Masih ada jurang pemisah antara kondisi ideal dan kondisi faktual di lapangan. Dan ini memang seperti itu. Ketika saya dapatkan materi ini dari seorang dosen, ya menarik juga, itu padahal sudah berapa puluh tahun yang lalu, ya.
sebelum saya menikah. Materi ini saya dapatkan dari seorang dosen dan beliau mencoba menelaah juga. Ternyata memang betul, narrowing the gap ini luar biasa, yang membatasi, yang menjadi pembatas antara kondisi ideal yang diharapkan Al-Quran dengan kondisi faktual yang ada di lapangan, sehingga umat nggak maju-maju. Lalu kemudian ada yang menyimpulkan seperti ini. Apa? Jadi dalam tubuh umat Islam itu masih ada apa yang disebut namanya krisis. Beberapa krisis masih terjadi dalam tubuh umat Islam. Apa itu krisis yang terjadi dalam tubuh umat Islam yang membuat kondisi ideal ini tidak tercapai? Di antaranya beliau seorang dosen waktu itu menyampaikan begini. Salah satunya adalah krisis kepemimpinan, ini yang paling dominan. Krisis kepemimpinan. Jadi dalam tubuh Islam ini betul-betul terjadi krisis kepemimpinan yang mengglobal. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Apa maksud krisis kepemimpinan di sini? Apakah tidak ada orang Islam yang jadi pemimpin? Salah. Orang Islam jadi pemimpin dari dulu banyak. Betul tidak? Ada presiden kita dari sejak presiden pertama sampai presiden sekarang yang keberapa? 6, 7? Tuh, tak apalnya ke presiden sorangan. Saking tidak cintanya dalam masa cinta mah apa? Presiden kedua saha? Presiden kedua siapa? Siapa? Sing tarik atau ini asa-asa siapa? Pak Soeharto. Apa presiden kedua? Berarti cinta. Sekarang presiden yang keberapa? Yang ke-7, yang ke-6, jangan ragu-ragu cincin ini kita cinta. Pokoknya presiden yang sekarang yang kesekian, yang sebelumnya sekarang ya, presiden yang sebelum yang sekarang, dari mulai yang pertama sampai yang sebelum yang sekarang, kan semuanya muslim. Betul tidak? Artinya apa? Ternyata betul, orang Islam tuh banyak negara-negara muslim, mayoritas muslim dipimpin oleh orang-orang muslim. Emang presiden ayeuna bukan muslim, Ustaz? Eta mah jawabannya nyalira. Direkam masalah nama. Intinya apa ya? Di belahan bumi manapun, setiap negara mayoritas muslim pasti dipimpin oleh orang-orang muslim. Walau pernah misal terjadi di Libanon, pernah terjadi di Libanon waktu itu dipimpin oleh presiden Kristen. Presidennya Kristen, kemudian dikudeta oleh kelompok Syiah. Dan si presiden Kristen ini dibunuh, itu yang saya tahu waktu itu ya, Libanon, sehingga kemudian terjadi perang saudara. Bukan perang saudara kita, perang antara muslim dengan Syiah. Dari Syiah bukan saudara. Nah, jadi kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan krisis kepemimpinan di sini adalah bukan berarti tidak adanya orang Islam yang jadi pemimpin, bukan. Tapi yang dimaksud krisis kepemimpinan di sini adalah banyaknya pemimpin-pemimpin yang mengaku muslim tapi kebijakannya itu tidak mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Betul, dia seorang muslim, KTP-nya muslim, dipilih oleh orang-orang muslim, diangkat oleh partai-partai yang mayoritas muslim misal. Tapi ketika dia sudah menduduki jabatan kepresidenan, apakah jadi presiden, gubernur, wali kota dan lain-lain, kebijakan-kebijakannya itu tidak diwarnai dengan ruh Islam, tidak diwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran, sehingga condong kebijakannya itu justru berpihak kepada kekufuran, kefasikan. Makanya Islam termaju-maju. Dulu misal contoh, saya waktu itu masih kecil ya, kalau tahun 70-an. Tapi ini masih sempat masih kuat diingatan. Pada masa tahun 70-an itu sempat sekolah-sekolah dilarang menggunakan jilbab bagi muslimah. Anda masih ingat nggak? Oh, belum lahir. Orang-orang yang lahir sebelum tahun 70-an itu pasti ingat di mana sekolah-sekolah itu dilarang, muslimahnya itu dilarang memakai jilbab. Padahal presidennya gubernurnya muslim, wali kotanya muslim, sampai lurah, sampai ke RT RW-nya pun muslim. Ini salah satu contoh. Jadi kebijakan-kebijakannya tidak berpihak pada Islam. Dan ini terus berlanjut. Sekali lagi, tidak hanya di Indonesia tapi di belahan bumi manapun. Kenapa bisa begitu? Ada tangan-tangan Yahudi bermain.
Bisa lewat Syiah kah? Bisa lewat komunis kah? Cuman tidak memperlihatkan bajunya bahwa saya Syiah, saya komunis, tapi dia sudah menduduki posisi-posisi tertentu, pos-pos tertentu di pemerintahan, sehingga dia bisa mengambil kebijakan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Setiap sesuatu yang menguntungkan dan bisa memajukan Islam di-cut, dieliminir, ditekan, supaya apa? Supaya nggak bisa muncul, supaya nggak bisa maju. Dan ini terus berlanjut berpuluh-puluh tahun. Dan ini puncaknya. Masa kepemimpinan sekarang ini puncaknya. Kaum muslimin banyak merasakan betapa sengsaranya gitu ya, dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpihak kepada Islam. Sementara kita saksikan sendiri, kalau pemimpinnya itu berpihak kepada Islam, pemimpinnya itu kebijakannya diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Contoh, siapa yang sekarang sedang jadi pembicaraan dunia? Turki dengan presidennya siapa? Recep Tayyip Erdogan. Kebijakannya itu diwarnai oleh ruh-ruh Islam. Museum yang dulunya masjid dikuasai oleh orang sekuler, dijadikan museum. Masjid dijadikan museum dulu. Begitu sekarang dipegang oleh Recep Tayyip Erdogan atas desakan berbagai pihak, direstui, dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Itu salah satunya. Dan survei membuktikan setiap pemimpin yang menjabat di suatu negara, setiap pemimpin yang mengambil kebijakan dari ruh-ruh Islam, dari nilai-nilai Al-Quran, itu pasti akan membawa kesejahteraan. Buktinya apa? Dulu kan pada masa jahiliyah, antum lihat sendiri ya, sejarah bagaimana dulu kaum masyarakat jahiliyah Arab saat itu terbelakang, dikucilkan. Tapi kapan mulai diperhitungkan? Setelah dipimpin oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi negara yang diperhitungkan, disegani bahkan oleh negara-negara sekitar. Apa? Ruh-ruh Islam mewarnai kebijakan Rasulullah dalam memimpin. Jadi artinya, siapapun yang akan memimpin negara di belahan bumi manapun, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Arab, di belahan bumi manapun, ketika pemimpin itu mewarnai kebijakannya diwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran, dengan nilai-nilai Islam, dijamin bakal maju, dijamin bakal sejahtera. Jadi tidak akan cecermet, kata orang Sunda ya, tidak akan cecermet, tidak akan egois, tidak akan mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena kalau pemimpin ketika memimpin sebuah negara, memimpin suatu kaum, memimpin suatu umat, tujuannya perut. Ingat, kalau ada pemimpin dimanapun itu, tidak hanya di Indonesia, dimanapun itu, dan pemimpin dalam skup apapun, tidak hanya presiden, tidak hanya gubernur, bahkan sampai tingkat RT RW, apalagi skup besar, ini berbahaya. Kalau ada pemimpin yang ketika dia memimpin tujuannya isi perut, ingat, kalau ada pemimpin yang ketika memimpin tujuannya hanya isi perut, maka kebijakan-kebijakan yang dia ambil itu akan menjijikkan. Betul tidak? Kebijakannya, keputusannya itu akan menjijikkan, seperti yang keluar dari isi perut. Oke, buktikan. Suap sini, sogok sana. Yang penting apa? Tujuan tercapai. Itu kan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan sebetulnya. Itu satu ya. Jadi yang menyebabkan terjadinya narrowing the gap ini, jurang pemisah antara kondisi ideal umat Islam dan kondisi faktual yang ada di lapangan, itu diantaranya karena dalam tubuh umat Islam masih terjadi krisis kepemimpinan. Saya ulangi, apa tadi maksudnya krisis kepemimpinan? Maksud krisis kepemimpinan apa? Bukan berarti tidak ada orang Islam yang jadi pemimpin, tapi kebijakan-kebijakannya ketika dia jadi pemimpin tidak diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Paham ya? Kira-kira krisis apa lagi yang membuat 3 target Al-Quran ini tidak pernah tercapai? Krisis apa lagi? Misal, nanti kalau Anda tahu silahkan tambahkan ya. Misal krisis orientasi sosial. Apa itu krisis orientasi sosial? Maksudnya begini, banyak orang Islam, wabil khusus pesantren-pesantren, hanya membahas Islam ini secara parsial, atau bahasa mudah nama sabelah-sabelah, sapotong-sapotong, bagian-bagian tertentu saja. Misal,
Fikih terus diajarkan. Ya, fikih terus, bukan tidak penting, penting. Tapi kan ada hal yang jauh lebih penting untuk mendampingi fikih itu sendiri. Akhlak, akidah. Ini kadang-kadang porsi akhlak dan akidahnya cuma sedikit porsinya. Fikih terus. Ujung-ujungnya apa? Ketika santrinya keluar, yang digedekan kalau ngajar di masyarakat apa? Fikih. Ketika ada perbedaan, nggak suka, marah, main hantam, bid'ah, neraka. Padahal yang dibilang bid'ah, neraka itu orang-orang yang sama-sama ahlus sunnah dan berpegang kepada dalil yang lain yang sama-sama sahih, cuman dia tidak sepakat dengan hadis itu. Ini kan bahaya. Jadi adab dibelakangkan, tapi ilmu fikih didahulukan. Itu banyak yang seperti itu. Jadi membahasnya hanya sebagian gitu. Tidak secara komprehensif, tidak luas, tidak menyeluruh. Ini yang bahaya. Ya, jadi sekali lagi bukan berarti fikih tidak penting, bukan. Penting karena kita bisa sahnya ibadah, diterimanya ibadah ketika kita faham masalah ilmu fikih. Tapi akhlak jangan diabaikan, adab jangan ditinggalkan. Ini mah fikih didulukan, adab akhlak dikebelakangkan. Akhirnya itu tadi, ketika berbeda pendapat, waduh main hantam, main vonis ahli neraka. Nggak bisa begitu ya. Saya sering berhadapan dengan orang-orang yang kalau sudah pendapatnya begini itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi pokoknya mah kelompok dia yang paling benar. Ya Allah, susah diberi pengertian apapun, kayaknya teh hese gitu. Harus berjuang mati-matian untuk bisa membuat dia faham. Dan ini memang masih ada di masyarakat kita. Jadi itu ya, krisis orientasi sosial. Jadi memahami Islamnya itu masih sebelah-sebelah, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, tidak luas gitu. Ada lagi krisis apa kira-kira? Krisis ukhuwah Islamiyah. Krisis ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan umat Islam ini belum sesuai dengan yang diharapkan Al-Quran ternyata. Misal masih mementingkan golongannya sendiri. Kalau ustadznya tidak dari golongannya nggak mau ngundang. Contoh, ini krisis ukhuwah Islamiyah. Saya pernah diundang ceramah di sebuah di wilayah Cimahi sana, namanya Lewi Gajah ya sana teh ya, Lewi Gajah. Di situ masuk ke dalam ada kampung sawah, nggak tahu apalah namanya, lupa lagi, ada masjid besar, masuk ke gang. Ternyata di lingkungan itu hidup 3 golongan besar, Persis, Muhammadiyah, NU. Saya diundang ke sana karena waktu itu saya aktif di Jendela Hati ngajar tahsin, dan ternyata sebagian program yang masuk ke Jendela Hati itu dari pabrik, kalau nggak salah diantaranya namanya PT Matahari di Lewi Gajah sana. Karyawannya banyak yang belajar tahsin. Kemudian suatu saat saya diminta ngisi ceramah tausiah di lingkungan kepemudaan Karang Taruna, remaja masjid, tapi juga ibu-ibu bapak-bapak ikut. Judulnya apa? Terserah Pak Ustadz. Judulnya terserah Pak Ustadz. Pokoknya nama ini kita ingin ada pengajian bersama. Tos gitu. Kata panitia. Begitu saya datang, beberapa menit sebelum naik mimbar, panitia ngaharewos. Maaf, ini ada yang nggak ngerti bahasa Sunda? Ngerti bahasa Sunda semuanya? Oh, nggak ngerti? Oh, ada. Nanti ditranslate aja ya. Kalau ada. Panitia berbisik kepada saya, Pak Ustadz, tolong ya, bagaimana caranya supaya jemaah kami ini bisa bersatu. Ini teh lagi sambutan, sebentar lagi saya naik. Emang kenapa saya bilang? Di sini itu Pak Ustadz ada Persis, NU, Muhammadiyah, berantem melulu. Gusti nu agung kata saya. Lain ti kamari atuh ngabejaan teh meureun urang teh konsep heula gitu nya. Coba saya bilang, kenapa mendadak ngasih taunya? Katanya bebas temanya. Iya Pak Ustadz bebas, pokoknya bagiannya masuk bebas. Kata si panitia teh, pokoknya gimana caranya ini supaya masyarakat bersatu. Ya Allah ya Robbi. Atuh kapaksa ganti judul, ganti tema. Apa yang terjadi? Meros otak berapa menit sebelum naik mimbar. Meros otak, hati deg-degan. Kenapa? Aya dalil luncan apal masalahna. Tapi tahu maksudnya teh kadinya gitunya. Yang dihadapi 3 golongan. Ngelihat masjid itu kosong, ya maaf ya, setengahnya pun enggak gitu.
Yang hadir setengahnya pun enggak. Terus Pak Ustadz ini suaranya keluar katanya. Kenapa? Sengaja biar yang di luar bisa denger, yang enggak ke masjid. Gusti nu agung teh mah ya bahan di baledogan. Kumaha tuh? Pokoknya terserah Pak Ustadz. Pokoknya mah ya masyarakat kudu ngahiji. Ini teh pengajian sudah pakem lama dan baru sekarang diadakan. Jadi Pak Ustadz ini penentu. Kalau Pak Ustadz berhasil pasti bakal ngaji lagi. Gusti nu agung jadi tumbal sim kuring. Ya Allah, yang sudah takdir enggak apa-apa lah, nasib jadi ustad. Akhirnya naik, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Biidznillah muncul materi-materi yang sudah lama dipelajari yang muncul berdatangan. Nah, ujung-ujungnya apa? Dan yang membuat saya menarik adalah merasa alhamdulillah bahagia. Itu jemaah masuk satu-satu. Rupanya di luar pun mereka mendengarkan ngintip, ngan teu daek asup. Asup aya teh di Kopea Persis tadi kan. Aya nu make orang NU, aya nu pakai sorban. Nah, katingali kan ciri khasnya ada ya, masing-masing. Masuk satu-satu, penuh masjid. Kenapa? Karena saya tidak menghantam. Saya merangkul mereka. Saya mencoba kemudian mendamaikan mereka dan untuk saling bisa menghormati satu dengan yang lain, ya. Alhamdulillah masjid penuh waktu itu. Pas mulai masuk ke tengah sampai mau terakhir penuh masjid. Alhamdulillah. Panitia sudah senyum-senyum saja dalam hati, senyum-senyum ente ini lihat keringetan. Wah, basah Pak keringetan. Mikir. Pertanyaannya lucu. Persis mancing ku Persisna, NU mancing ku NU na. Teh ya mengajak para seade wae. Misal, Pak Ustadz, apa hukumnya baca Quran di kuburan? Teh mengajak para seade wae pertanyaan teh. Jadi dia bertanya sesuatu yang memang golongan lain tidak menyetujui gitu. Saya ingin mengeluarkan jawaban yang membuat salah satu golongan itu terpukul. Persis nanya, jawabannya teh ingin supaya NU terpukul. NU nanya, ingin jawaban supaya Persis terpukul. Jadi etana terus gitu. Akhirnya saya apa? Mencoba memberikan jawaban tapi diputarkan heula, dikurilingkeun heula. Misal, contoh ya, Pak Ustadz apa hukumnya baca Quran di kuburan? Ini pasti yang nanya Persis. Apa jawab? Saya tidak langsung. Kebayang nggak kalau saya bilang begini? Bid'ah Pak, haram, bubar mual. Balik ke NU pasti. Saya muter, Pak, Ibu, baca Quran itu baik, bahkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimanapun baca Quran silahkan, tetapi tolong perhatikan kalau baca Quran masalah tempat, masalah adab. Kita baca Quran di mana saja, misal dimanapun baca Quran mangga Pak silahkan. Tapi kalau misal di situ ada kotoran ayam, ada sesuatu yang kita tidak layak untuk baca Quran, masa mau baca Quran di situ? Jadi periksa dulu. Tidak nyebut kuburannya. Itu teh yang nanya teh sudah nunggu-nunggu kuburan sebut. Tapi saya nggak sebut. Akhirnya jadi berusaha difahamkan dan tidak menyinggung. Memang berat. Tapi udah kumaha ya tuhnya. Alhamdulillah, biidznillah jemaah pada datang semua. Orang Persis masuk, Muhammadiyah masuk, NU masuk. Cuman apa? Baju basah, keringetan total. Alhamdulillah. Itu ciri betapa rapuhnya ukhuwah di kita ya. Dulu ada masa di mana kalau ini enggak kunut, imamnya enggak kunut, jemaahnya kunut, dia enggak mau ke masjid itu. Itu saya ngalamin itu. Bahkan saya pernah belajar di sebuah pesantren, kiainya ngajarin begini. Mama, ini kata si kiainya ngomong begini. Mama waktu berangkat ke sebuah tempat. Ini di kelas ngomong begitu ke kami waktu SD, ingat ya. Mama waktu berangkat ke sebuah tempat, sholat karena di perjalanan masih jauh, akhirnya mama sholat di sebuah masjid. Mama sholat di sebuah masjid, sholat subuh. Ari tek teh tuh pakai kunut, ternyata imamnya tidak pakai kunut. Ini kiai saya waktu itu si mama ini memang orang NU tulen gitu ya. Dan setiap subuh pakai kunut subuh. Ternyata imamnya tuh pakai kunut. Astagfirullahaladzim. Saya sekarang jadi kenangan nih hoyong seriem dari mama gitu. Lalu apa yang mama lakukan? Selesai sholat, mama cari tempat sholat dari 2 rakaat. Kebayang teh kiai ngomong di hadapan santrinya. Masih teringat yang itu satu. Jadi betapa luar biasa ya rapuhnya ukhuwah Islamnya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah enggak begitu lagi. Persis imamnya tidak kunut, makmumnya kunut ikut.
makmum apa namanya? Atau saya bisa ketukar sebaliknya pokoknya namanya. Sekarang masih mau ikut makmum kunut, imam tidak kunut tetap berjamaah atau sebaliknya tetap berjamaah. Sekarang cuman yang muncul sekarang itu adalah arogansi intelektual. Merasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat pendapatnya. Nah, ini yang sekarang muncul. Apalagi sudah ada medsos. Asapang jagoan awe di medsos gitu. Tapi begitu berhadap-hadapan mah cicing ngeluh. Nah, ini ukhuwah. Jadi krisis ukhuwah Islamiyah dulu sangat terasa sekali ya, ancur-ancuran. Sekarang sudah mulai sedikit-sedikit berubah. Walaupun tetap berusaha oleh mereka musuh-musuh Islam, kita dihancurkan dalam hal ukhuwah Islamiyah. Apa tadi? Krisis kepemimpinan, krisis orientasi sosial, krisis ukhuwah Islamiyah. Krisis apa lagi? Suka tiba-tiba hilang. Ini diantaranya 3 ya. Lalu ada yang bertanya, apa penyebab krisis-krisis yang terjadi di masyarakat tersebut? Sehingga target yang harus dicapai menjadi umat yang diharapkan Al-Quran itu tidak terpenuhi. Para ahli menyebutkan di antara penyebabnya adalah karena lemahnya pemahaman kaum muslimin. Maksudnya apa? Pemahaman kaum muslimin terhadap Islam itu sangat lemah. Sekali lagi, pemahaman kaum muslimin terhadap Islam sangat lemah. Sehingga banyak orang-orang yang hanya tahu Islam itu sekedar sebatas sholat, zakat, puasa. Dia nggak ngerti masalah jihad. Dia nggak ngerti masalah-masalah berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Ya, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ketika urusan hukum waris nggak mau. Lemah pemahaman terhadap Islam. Disangkanya Islam itu hanya sebatas masjid saja, ibadah di masjid saja. Sehingga banyak orang yang mengatakan haram berpolitik, haram bicara masalah kepemimpinan. Padahal justru kepemimpinan dibahas di dalam Al-Quran. Kan ada kan ayat-ayat yang bahas kepemimpinan ya. Politik haram. Al-Quran tidak membahas politik. Ya iya, kalau cari kalimat politik atau partai di dalam Quran mual ayat. Gitu ya, tapi ketika ditafsirkan larinya ke sana. Contoh nih ya, lemahnya pemahaman terhadap Islam sekalipun dia seorang DKM. Saya pernah ditegur oleh seorang DKM ketika khutbah Jumat membahas politik, masalah kepemimpinan. Yang dibahas sebetulnya bukan politik, masalah kepemimpinan, tapi kan belok ke masalah politik. Dari cara milih pemimpin kita maka harus lewat jalur partai politik. Ketika saya selesai membahas masalah kepemimpinan, menyinggung masalah politik, saya turun, jemaah sudah sebagian banyak bubar, saya masih ngumpul dengan DKM. DKM-nya bilang ke saya, Pak Ustadz, kan bagusnya kalau khutbah Jumat itu jangan bahas politik. Oh gitu Pak Haji, saya manggilnya Pak Haji. Oh gitu Pak Haji. Iya, jadi harus bahas apa Pak Haji? Kan yang penting itu membahas masalah takwa kalau khutbah Jumat. Oh begitu ya. Kalau boleh saya tanya ke Pak Haji, takwa itu apa? Wah, masa Ustaz tidak tahu apa itu takwa? Gitu ke orang teh. Masa Ustaz tidak tahu masalah takwa? Ya menyamakan persepsi saja Pak Haji, siapa tahu beda. Kan takwa itu, nih kata beliau ya, kan takwa itu, ini secara global ya. Kan takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Oh gitu ya, saudara. Sama dong pendapat saya juga begitu Pak Haji. Ya iya, itulah takwa. Sekarang begini Pak Haji, saya mau tanya, kalau milih orang Islam, milih pemimpin kafir, hukumnya apa Pak Haji? Oh haram, nggak boleh. Wah langsung haram, nggak boleh. Kenapa haram Pak Haji? Ya itu kan surat Al-Maidah ayat 5 berapa? 51 yang barusan itu demo, pas waktu musim demo 212. Yang kemarin-kemarin demo tuh di TV, itu kan masalah milih pemimpin. Nggak boleh milih pemimpin kafir. Wah, cek dalam hati, nah kena bah. Lalu saya tanya, Pak Haji, kan tadi kata Pak Haji nggak boleh memilih pemimpin kafir. Orang Islam memilih pemimpin kafir haram hukumnya, tidak boleh. Iya betul. Nah sekarang milih pemimpin di kita mekanismenya seperti apa? Harus dengan cara apa? Ya pemilihan umum.
jadi harus ikut nyoblos. Iya, ikut nyoblos gitu. Nah, yang dicoblos kira-kira dari partai bukan Pak Haji? Nah, mulai diem. Iya, dari partai. Partai apa Pak Haji? Politik. Bareng ngajawabnya teh setengah hati teh politik. Jadi kalau kita membahas politik untuk kepentingan Islam, kira-kira boleh nggak Pak Haji? Apa jawabnya? Hehehe, kan gitu. Apa susah jawab? Iya saya salah. Tapi udah gengsi ya. Hehehe. Tapi akhirnya minimal beliau ngerti. Oh iya. Ternyata yang saya bilang Pak Haji, Islam itu agama yang komprehensif. Islam itu agama yang luas, menyeluruh, tidak parsial, tidak sebelah-sebelah, tidak membahas masalah ibadah ini saja, mahdoh, tapi ghair mahdoh pun dibahas. Termasuk di dalamnya masalah politik. Yang tidak boleh itu Pak Haji, saya bilang berpolitik, yang tidak boleh itu beragama untuk kepentingan politik. Jadi agama dibawa tapi untuk kepentingan politik, kepentingan hawa nafsu itu yang nggak boleh. Tapi kalau berpolitik untuk mensejahterakan kaum muslimin, berpolitik untuk memajukan agama, memenangkan agama, ini yang dibolehkan. Nah, jadi hal-hal seperti ini banyak tidak difahami kaum muslimin. Contoh, kenapa harus bekerja sama dengan orang kafir? Kan lebih baik Islam saja sendiri. Kan kita bisa membangun dengan partai Islam sendiri, nggak usah bekerja sama dengan orang kafir. Dalam hati, ya Allah, ini benar ya, lemahnya pemahaman terhadap Islam, jadi akhirnya begitu, gampang menjustifikasi. Misal ada partai Islam bekerja sama dengan partai yang sekuler, atau mungkin bisa jadi partai Nasrani. Boleh tidak dalam Islam bekerja sama seperti itu? Saya berani mengatakan boleh setelah saya tahu sirah nabawiyah ketika Nabi mengatakan seperti ini. Kata Rasulullah SAW, dulu ketika aku sebelum jadi Nabi, aku pernah diajak berunding oleh para pemuka Quraisy. Apa isi perundingan itu? Apa isi perkumpulan itu? Di dalamnya kata Rasulullah membahas tentang bagaimana cara memajukan kaum Arab, bangsa Arab. Apa kata Rasulullah? Itulah pertemuan yang paling aku sukai. Berkumpul di situ semua orang dari latar belakang yang berbeda. Dan kata Rasulullah, saat itu aku belum jadi nabi. Seandainya sekarang aku sudah diangkat, sekarang kata Rasulullah, aku sudah diangkat menjadi Rasul. Seandainya ada pertemuan lagi seperti itu dan aku diajak di dalamnya, maka aku akan ikut serta. Untuk apa? Membangun bangsa, membangun masyarakat, memajukan masyarakat. Ternyata bekerja sama dengan siapapun boleh. Dengan catatan apa? Jangan ada tujuan yang akan merusak atau meminggirkan Islam. Ketika ada tujuan meminggirkan Islam, disitulah fungsinya kita membentengi, menjaga, menjegal. Katanya kita bekerja sama memajukan bangsa Indonesia, tapi ini ternyata akan mengkebiri kaum muslimin. Nggak bisa. Nah, itulah salah satu fungsinya. Nah, jadi ternyata kata para ahli yang menyebabkan terjadi krisis ini di tubuh masyarakat kaum muslimin, salah satunya adalah karena lemahnya pemahaman kaum muslimin terhadap Islam. Jadi taunya Islam itu sebatas sholat, zakat, puasa, haji, itu mayoritas ya. Apalagi kata para ahli, nah karena lemahnya pemahaman terhadap Islam, kemudian lahirlah satu penyakit. Apa penyakitnya? Westomania. Maaf ya kalau salah. Apa itu Westomania? Kebarat-baratan. Bahkan yang lebih parah, lebih barat daripada orang barat. Sekarang sudah terasa nggak? Anda sering melihat nggak anak-anak yang pakai rambutnya teh dikaluhurkeun, sigala anak geuningan kaluhurkeun ka dieu tah. Ieu dicukur, sawareh dicukur, ieu dijabrikeun. Padahal kan dalam Islam tidak boleh, itu namanya qaz'u ya saja. Qaz'u itu tidak boleh, sebagian dicukur, sebagian dihilangkan. Salah. Astagfirullah. Sebagian dicukur, sebagian dibiarkan, maksudnya bukan sebagian dicukur, semua itu botak ada hitungannya. Sebagian dicukur, sebagian dibiarkan. Itu qaz'u tidak boleh dalam Islam. Nah kan ayah itu rancung dengan kaluhur. Sudah rancung kaluhur terus dicat warna-warni. Pernah lihat nggak? Sigala anak dengan terus bajunya tetambalan. Itu kan nurutan siapa? Nurutan barat. Jadi yang diambilnya itu cangkangnya, hal-hal yang nggak manfaatnya.
Jadi kadang-kadang kita tuh suka lebih barat daripada orang barat gitu ya. Dan bangga dengan aksesoris barat gitu. Padahal aksesorisnya hungkul, isinya mah kosong. Orang barat menukar itu, maaf ya, orang barat preman-preman seperti itu yang kita lihat preman penampilannya pang kayak gitu, mereka tuh otaknya mikir, punya bengkel mobil, punya bengkel motor, kemudian bisa kemudian apa coba? Memodifikasi kendaraan yang kendaraan jadul jadi hebat, jadi nyentrik. Itu kan pernah lihat gak di YouTube hasil mereka? Betul penampilannya tato gitu kan, kemudian rambut nanti kadang-kadang ya kayak gitulah. Tapi ternyata hasil karyanya luar biasa. Motor dimodifikasi, mobil dimodifikasi, otaknya isi, diturutan ku bangsa orang, diikutin oleh bangsa kita, anak-anak muda kita. Iya penampilannya sama, pang, ya, pakaiannya juga tetambalan gitu. Tapi ininya jauh. Tapi Ustadz, mereka suka modifikasi, betul, ikut-ikutan modifikasi. Vespa diantar dimodifikasi, tapi jadi tepunggu bentuknya teh. Asupan ditapalkeun, tutup panci digantungkeun. Pernah lihat nggak? Allah ya Rahman. Kadang-kadang hayang sedih tapi sieun dosa. Betul modifikasi tapi jadi aneh gitu. Pernah nggak lihat Vespa yang nggak maju di pinggir jalan? Itu hasil modifikasi. Meureun hayang menciptakan Harley, satu tidak punya modal, nu kadua teu aya fasilitas. Jadi Vespa Harley Davidson. Jadinya apa? Nyajugrug ke sisi jalan, panjang Vespa nate. Jadi lamun ditumpahkan teh kieu juga tiarap teh. Aya nu sampai setengah kaluhur geuning lamun jadi kieu tah. Jadi selama dalam perjalanan kelek teh garing. Ini fakta di lapangan, betul nggak? Jadi maaf, hanya ditiru luarnya saja. Maaf, ininya kosong. Kenapa? Ya karena mereka lebih cinta, lebih bangga pada budaya-budaya barat. Padahal kalau mereka lebih cinta pada ajaran Islam, senang pada ajaran Islam, gali isi Al-Quran. Emang para ulama dulu yang maju dari mana? Para ahli robot yang menemukan contoh misal yang menemukan jalan peredaran darah siapa? Yang pertama, ternyata kan dari Muslim. Siapa? Nah, kalau sekarang mungkin kalau pakai gelar Dr. An-Nafis. Siapa Dr. An-Nafis itu? Beliau adalah seorang ulama, hafal Al-Quran. Beliaulah yang membedah manusia dan mencari peredaran jalan darah, dipelajari peredaran jalan darah. Dalam sejarah disebutkan Ibnu An-Nafis ini adalah seorang orang yang pertama membedah manusia dan menemukan jalan peredaran darah. Ilmunya diangkut ku batur, dicuri oleh orang lain, oleh barat, oleh Eropa, dikembangkan di sana seolah-olah mereka lah yang menemukan ilmu kedokteran. Enggak. Kenapa? Contoh yang menemukan robot, namanya lupa lagi. Ada yang ingat? Sistem robotik, ya. Sampai kemudian mencoba terbang, jatuh, gitu. Pesawat sama. Ternyata ketika dikaji para ulama dan mereka dari kecil sudah hafal Quran. Kenapa bisa? Para ulama termasuk ahli matematik. Karena seluruh disiplin ilmu ada dalam Al-Quran, itu jawabannya. Maka kalau Anda ingin mempelajari ilmu apapun, Quran duluan. Ingin jadi ahli apapun, Quran duluan. Sehingga menjadi apapun, Anda bidangnya apapun, spesialisasi Anda di bidang apapun, ruh Al-Quran itu selalu akan mewarnai dalam Anda memberikan pelajaran kepada orang lain. Kalau Anda misalnya jadi dosen, Anda ahli biologi, jadi dosen, tapi diawali dengan Al-Quran. Berangkat dari basic kekuranan, dari basic kekuranan. Maka ketika jadi dosen, ngajar, pasti ini akan terbawa terus. Bayang nggak? Ketika Anda ngajar biologi, ini tentang alam rahim, tentang kondisi isi dalam perut. Anda ajarkan ke mahasiswa atau Anda ajarkan di SMA misal, ketika selesai menerangkan secara teorinya, Anda buka Al-Qur'annya. Setahu saya, setahu ibu, dalam Al-Qur'an ini ada di ayat ini, surat sekian. Nanti siswa atau mahasiswa yang Kristen itu lama-lama akan mikir, ini guru, ini dosen, setiap menerangkan alam rahim, setiap menerangkan disiplin ilmu ini, kok nyambungnya ke Quran terus ya? Kira-kira ada kepenasaranan nggak? Bisa jadi kemudian terjadi dialog. Bu, kenapa sih selalu mengutip ayat Al-Quran? Dan anehnya setiap disiplin ilmu yang ibu ajarkan selalu mengutip Al-Quran dan nyambung. Disitulah dakwah masuk.
Kira-kira ada peluang nggak jadi muslim? Banyak sudah terjadi. Berapa tuh pahalanya? Seberat langit dan bumi. Basicnya apa? Quran. Maka apa namanya? Tadi penyebab krisis tadi apa tadi? Satu, lemahnya pemahaman kaum muslimin terhadap Islam. Dari lemahnya pemahaman kaum muslimin terhadap Islam ini timbullah penyakit yang disebut dengan westomania, penyakit kebarat-baratan. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah yang terakhir. Setelah timbulnya penyakit westomania ini akan ada yang disebut dengan apa? Hilangnya rasa memiliki terhadap Islam. Sense of belonging terhadap Islam itu hilang kalau seseorang sudah mengidap penyakit westomania. Hilang kecintaan terhadap Islam. Islam mau dihancurkan, Islam mau dihina, Islam mau dihujat, nggak mau tahu. Yang penting makan, yang penting kenyang, yang penting uang mengalir. Nggak peduli Islam mau diapa-apain. Hilang rasa memiliki terhadap Islam. Kalau sudah begini, apa kata Buya Hamka? Ganti pakaianmu dengan kain kafan. Kalau agamamu dihina, agamamu dicaci, agamamu dimaki, agamamu mau dihancurkan, tapi tidak ada kepedulian terhadap agama, kurang lebih seperti itu ya kalau ditafsirkan. Maka kalau sudah tidak ada kepedulian terhadap agama, kata Buya Hamka, ganti pakaianmu dengan kain. Apa maknanya? Apa maknanya? Jangan hidup, mendingan mati saja, nggak ada artinya. Tidak ada artinya kita hidup mengaku sebagai muslim, tapi ketika Islam dihina, Islam dihujat, Islam akan dihancurkan, kita diam. Tidak ada artinya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu. Terakhir, udah habis? Udah ya? Atau terakhir? Terakhirnya teman-teman, pegel. Terakhir, mungkin ada pertanyaan, lalu solusinya harus apa tuh? Kondisi sudah kayak begini, kan harus ada solusi, ya enggak? Para ahli mengatakan solusinya supaya kita kembali kepada kejayaan seperti masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ini bukan kata saya ya, ini kata para ahli yang mencoba menelaah keadaan. Kaum muslimin harus beramai-ramai, harus bersama-sama mengadakan satu perbuatan yang disebut revolusi. Revolusi, pertumpahan darah, bukan revolusi itu. Keheula, revolusi itu kumaha heula. Kata para ahli, mau tidak mau, kaum muslimin, khususnya Indonesia, umumnya dunia, harus berani melakukan revolusi intelektual yang berwawasan tauhid. Revolusi intelektual yang berwawasan tauhid, tak eta kembali kana Quran teh. Mau sekolahnya apapun, tapi tetap basicnya Al-Quran. Kebayang nggak kalau di sekolah-sekolah umum setiap pagi ngaji dulu, ada tausiah, kemudian porsi agamanya ditambah, porsi pelajaran agamanya ditambah, daya makan hente. Saya mau tanya, Cung yang pernah di SD? Oh, Anda nggak pernah se SD? Semuanya pernah di SD? Saya tanya, contoh fardu kifayah apa? Contoh fardu kifayah apa? Apa? Sing tarik atau astagfirullahaladzim, ada tilawah tarik, ada ngejawab lalaunan. Memandikan jenazah. Eta ada pelajaran di SD? Nggak ada. Ada contohnya? Tahu nggak? Contoh fardu kifayah memandikan. Eta teh semenjak aki-aki urang aya, semenjak kakek kita sekolah, ya. Contoh fardu kifayah teh eta teh diganti. Bingung saya ge. Saya ketika SD masih ingat mengisi jawaban, karena ada kan teorinya sebelum itu. Pas ulangan sebutkan contoh fardu kifayah, karena di buku paket diterangkan dan guru menerangkan, nih anak-anak, contoh fardu kifayah ya, memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Itu terus nempel. Dan ternyata saya nanya ke anak saya, nak, contoh fardu kifayah apa? Memandikan jenazah, bah. Gusti nu agung agar keneh eta tibareto. Emang fardu kifayah cuma memandikan jenazah?
Sebagian belajar fisika, sebagian belajar biologi, sebagian belajar kimia, itu kan fardu kifayah. Maknya kabeh kudu diajar fisika, maknya semua harus belajar matematik, kan enggak. Si ini bagian belajar matematik, si ini belajar fisika, si ini biologi, si ini belajar pertanian dan lain-lain. Eta kan contoh fardu kifayah. Ieu mah jenazah deui. Aduh ya Allah, mata teu maju-maju. Da contoh lagi eta deh hiji deui. Ya. Nih, jadi itu mah fakta ya di lapangan seperti itu. Jadi itu yang mengerikan. Jadi apa solusi yang harus kita lakukan kata para ahli apa? Revolusi intelektual yang berwawasan tauhid. Ini harus direvolusi intelektualnya teh. Tapi wawasannya tauhid. Mengkata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ mah otaknya Jerman, hatinya Mekah. Tapi maksudnya revolusi intelektual yang berwawasan tauhid. Hanya Kiai Haji Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum pakai bahasa yang umum yang bisa dimengerti oleh masyarakat luas. Apa? Jadikan anak-anak kita otaknya Jerman, hatinya Mekah. Bahasa mahasiswanya revolusi intelektual yang berwawasan tauhid. Nyambung ya? Ngara sing palalinter katanya. Tapi kan untuk pintar tidak cukup dengan revolusi saja ya, nutrisi otak juga harus masuk, betul nggak? Sekarang anak-anak kita mau pintar bagaimana? Tuang asin deui. Naon sareng tuang enak asin jang lalap sambal, bukan tidak boleh, tapi kalau hayo kan berarti berkaitan dengan daya beli, berkaitan dengan kemampuan ekonomi. Artinya apa? Ya harus dibangun juga ekonomi. Nah, pesantren itu harusnya bisa membangun ekonomi. Makanya saya lebih suka berkecimpung dalam hal kepesantrenan ini, pesantren yang berbasiskan ketahanan pangan. Ya. Karena ada bala bekana pun ini mah penting isi perut. Isi perut tujuannya untuk ibadah. Kan gitu ya. Jadi apa tadi? Revolusi intelektual yang berwawasan tauhid. Siapa pelakunya? Siapa yang harus melakukan revolusi intelektual yang berwawasan tauhid? Aki-aki, nini. Kakek-kakek, nenek. Anda menjawab tidak mungkin. Tapi fakta di lapangan, kakek-kakek, nenek-nenek yang penuh di masjid. Betul nggak? So, lihat saf berjamaah sholat. Banyak pemuda atau banyak aki-aki? Tuh kan ngaku kan? Majelis taklim, ibu-ibu, banyak teteh-teteh yang masih muda-muda atau banyak ibu-ibu? Ibu-ibu yang sampai sudah badannya teh sampai udah nggak jelas bentuknya teh ya, udah kayak trapesium, jajaran genjang segala macam. Yang gadis-gadisnya kemana? Kalau nggak gini-ginian di kamar apa coba? Dikituan. Jadi sarap, apa namanya teh? Apa yang suka gitu-gituan teh namanya? Anu sotik-sotik gituan. Pernah lihat nggak? Itu namanya apa? TikTok? Tuh apa sok main ya? Akhirnya jadi sarap kan, ngobrol sebentar. Ya, saya menyesal dari dulu suka main TikTok, akhirnya jadi kayak begini. Gitu. Kita amit. Naudzubillah min dzalik. Fakta ya, fakta di lapangan. Harus revolusi intelektual yang berwawasan tauhid, tapi gening yang penuh di masjid nih aki kapan mau revolusinya? Satu lagi hilap deh tanya. Satu apa tadi? Solusinya? Pelaku revolusinya siapa? Para pemuda. Ya, terakhir. Para pelakunya itu harus para pemuda, fatan fityah, pemuda-pemudi. Makanya saya senang dengan kehadiran Anda itu sebagai orang-orang yang berusaha mendalami Al-Quran, berawal dari menghafal Al-Quran. Anda lah yang harus melakukan revolusi intelektual yang berwawasan tauhid itu. Ulah nini, ulah aki-aki ya. Makanya tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi pahami, dalami, explore isi Al-Quran, sehingga nanti ketika Anda jadi apapun, dimanapun Anda tinggal, posisi apapun Anda ketika menjabat di sebuah instansi misal atau bekerja dimanapun, kebijakan-kebijakan Anda selalu diwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.